Berita terbaru hari ini, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri mulai direhabilitasi di BNN. Kepolisian telah menyerahkan aktris Nia Ramadhani dan suaminya, Ardi Bakri, kepada Narkotika Nasional atau BNN untuk menjalani proses rehabilitasi. Ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil asesmen yang merekomendasikan keduanya untuk mendapat rehabilitasi. Ya, sesuai dengan petunjuk dari BNN, sudah kami antarkan ke BNN kemarin, kata Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Indraweni Panji Yoga saat dihubungi. Tak hanya Nia dan Ardi, kata Panji, sopir keduanya yang berinisial ZN juga turut menjalani proses rehabilitasi. Panji juga menyebut bahwa ketiga tersangka tersebut hanya merupakan pengguna dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini. Dari hasil pemeriksaan, kita pun memang sebagai pengguna ya, ujarnya. Panji kembali menegaskan bahwa proses hukum terhadap ketiga tersangka tetap akan berlanjut meski menjalani rehabilitasi. Kasus ini berawal saat polisi menangkap ZN yang merupakan sopir Nia dan Ardi pada Rabu, 7 Juli lalu di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Berdasarkan pengakuan ZN, polisi lantas menangkap Nia dan Ardi menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat dalam kasus ini. Polisi turut menemukan barang bukti berupa 1 klip sabu dan 1 buah alat isap sabu atau bong. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tak ditahan. Ini alasan polisi. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri serta sopirnya ZN ternyata belum ditahan. Alasannya lantaran masih dalam proses pemeriksaan. Ketiganya sudah 3 hari menjalani serangkaian pemeriksaan terkait kasus narkoba yang menjerat mereka. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, polisi mengatakan belum menahan ketiganya. Masih kita pendalaman lagi, karena kita kan nggak mau salah langkah di sini, kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Indraweni Panji Yoga. Panji Yoga melanjutkan dalam kasus narkotika, aturan masa penangkapan dan penahanan itu 3 kali 24 jam. Namun apabila diperlukan, maka akan diperpanjang menjadi 6 hari. Berarti ada penambahan 3 kali 24 jam lagi gitu. Karena kita masih terus dalami keterlibatan siapa saja di kasus ini, sambungnya. Pihaknya masih berusaha mencari tahu kurir dari keterangan sopir Nia dan Ardi. Karena keterangan sopirnya masih belum ini, karena menurut kami masih belum pas. Masih kami dalami dari sopirnya, kata Panji Yoga. Dia ingin memastikan keterangan ZN kepada polisi tidak berubah-ubah. Tapi mungkin karena dia tidak pernah ketemu secara langsung dengan penjual, jadi kita masih dalami ini, pungkasnya. Sementara itu, Nia Ramadhani tak akan diusir mertua meski nyabu. Istri Ardi bahas tingkah laku nekat lain. Terjerat kasus narkoba karena memakai sabu-sabu, Nia Ramadhani mendapat maaf dari mertuanya, Abu Rizal Bakri. Nia Ramadhani diketahui menjadi tersangka kasus narkoba bersama sang suami, Ardi Bakri. Selain itu, FN atau ZN, sopir Nia Ramadhani, juga ditangkap. Akhirnya pihak keluarga menjenguk Nia Ramadhani dan Ardi Bakri setelah beberapa hari ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Pihak keluarga mewakili Abu Rizal Bakri menyampaikan 4 hal penting terkait kasus narkoba Nia dan Ardi. Hal itu diungkapkan oleh perwakilan kuasa hukum, Lalu Mara, saat ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat pada Jumat 9 Juli 2021. Pada poin pertama, Lalu Mara mengatakan jika keluarga Bakri sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Pertama, kami dari keluarga menyampaikan mendukung penuh proses pengembangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kata Lalu Mara. Lanjut, pihak keluarga menginginkan agar Nia Ramadhani dan Ardi Bakri mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai. Yang kedua, mengingat keduanya adalah korban penyalahgunaan,
keluarga memohon untuk dapat diberikan layanan kesehatan sesuai dengan undang-undang, terangnya. Ketiga, orang tua pun memberikan dukungan penuh pada Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, serta memaafkan keduanya. Pak Ardi Bakri dan Nia Ramadhani sudah menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua keluarga besar. Dan kedua orang tua telah memberikan maaf dan memberikan dukungan terang lalu marah. Sementara itu, pada poin terakhir, keluarga akan menghadapi ujian ini dengan sabar dan tabah. Pak Ical menyampaikan bahwa apa yang terjadi ini adalah cobaan yang harus dihadapin. Sabar, tabah. Beliau mengambil hikmahnya terhadap peristiwa ini. Saya kira begitu dari kami, tambahnya. Mendapat perlakuan demikian dari mertuanya, Nia Ramadhani punya ketakutan sendiri bakal diusir. Nia Ramadhani pernah membahas larangan keras dari suami dan mertuanya. Jika melanggar dan bertindak nekat, Nia Ramadhani yakin ia akan diusir sang suami dan mertuanya. Hal ini diceritakan Nia Ramadhani ketika berbincang dengan Sandi Aulia dalam sebuah acara televisi yang ia pandu bersama Jessica Iskandar, Ngopi Dara Trans TV. Larangan itu adalah jika Nia Ramadhani melakukan dengan ciuman dalam pembuatan sebuah film. Ibu dari 3 anak ini memang diketahui langsung hengkang dari dunia perfilman setelah menikah dengan Ardi Bakri. Sejak saat itu, Nia Ramadhani sama sekali tidak pernah terlibat dalam pembuatan film ataupun sinetron. Nia Ramadhani bertanya, awalnya pada Sandi Aulia, apakah suaminya tidak keberatan saat ia melakoni adegan ciuman dengan Samuel Rizal dalam sequel film Evil, I'm in Love Too. Sandi Aulia pun mengaku suaminya tidak keberatan dengan adegan itu, karena setelah menerima naskah film, ia langsung berdiskusi dengan sang suami. Sebaliknya, Nia Ramadhani mengaku bakal diusir oleh ayah dari ketiga anaknya tersebut, serta mertua jika nekat melakoni adegan ciuman dalam sebuah film. Kalau gue beradegan begitu atau ciuman, gue pasti dikunci di depan rumah. Korban mertua juga, gue pasti diusir dari rumah, tutur Nia Ramadhani. Nia Ramadhani juga memprediksi apa yang akan dikatakan sang suami apabila dirinya nekat mengambil film dengan adegan ciuman. Dia pasti marahin gue, kurang apa lagi sih? Mau apa sih lo cium-ciuman? Masih kurang, kata Nia Ramadhani. Bagaimana menurut pendapat Anda?